Isu kenaikan upah minimum tengah menghangat belakangan ini. Tidak sedikit nada ketidakpuasan disampaikan pekerja. Namun di sisi lain, pembahasan UMP telah selesai. Bagaimana sebenarnya potret Angkatan Kerja Indonesia? Kami hadirkan fakta dan datanya hingga kuartal ketiga 2016. Angkatan Kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan juga jasa. Pada Agustus 2016, jumlah penduduk yang bekerja naik 3,59 juta orang menjadi 125,44 juta orang. Sebanyak 118,41 juta tercatat bekerja, sementara 7,03 juta sisanya menganggur atau sebesar 5,61% angkatan kerja. Angka pengangguran ini turun 530.000 dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 7,56 juta. Ini menunjukkan terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan sepanjang Agustus 2015 hingga Agustus 2016. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Dalam 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2016, TPAK laki-laki sebesar 81,97% dari total populasi penduduk laki-laki. Sementara perempuan hanya 50,77%. Dalam 3 tahun terakhir, TPAK perempuan relatif stagnan di kisaran 50% populasi. Sementara, ini yang menarik, TPAK laki-laki dalam 3 tahun terakhir terus tergerus dari 83,05% pada 2014 menjadi 81,97% pada 2016. Ada penurunan sebesar 1,3%. Berikutnya kita lihat gambaran pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2016 sebesar 5,61%. Artinya dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 5 hingga 6 orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan kondisi 2 tahun sebelumnya, TPT mengalami penurunan sebesar 5,6%. Jika kita lihat pola TPT 3 tahun terakhir, polanya adalah TPT perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Meski dalam 3 tahun terakhir, TPT perkotaan mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 7,3%. Hal yang sama juga terjadi di pedesaan yaitu turun sebesar 6,2%. Jika dilihat berdasarkan provinsi, pada Agustus 2016, tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Banten dan Jawa Barat. Dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 8 hingga 9 orang pengangguran. Namun Provinsi Banten sebetulnya mengalami perbaikan dari setahun sebelumnya, yang sebesar 9,6%. Sementara Jawa Barat justru memburuk. Di posisi ketiga, Kalimantan Timur sebesar 8%. Lalu Kepulauan Riau 7,7% dan Aceh sebesar 7,6%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT untuk pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK menempati posisi tertinggi pada Agustus 2016 yaitu sebesar 11,11%. Meski sebetulnya angka ini berkurang 12,2% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 12,65%. Disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas atau SMA sebesar 8,73% dan diploma sebesar 6,04%. Mengapa angka TPT mereka yang berpendidikan dasar dan menengah lebih kecil? Menurut BPS, mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apapun. Artinya, akhirnya mereka bekerja. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi, lebih cenderung memilih pekerjaan yang sesuai. Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2016 tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan Agustus 2015, jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan pada hampir semua sektor kecuali konstruksi. Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap atau karyawan. Sisanya termasuk pekerja informal.
Pada Agustus 2016, sebesar 42,4% penduduk bekerja pada kegiatan formal. Sedikit lebih banyak dibanding setahun sebelumnya. Sementara mereka yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 57,6%. Turun sebesar 0,3% secara tahunan.